Recording stopped. Selamat pagi Pak Ngadikir. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Nggih. Apa kabar Pak? Baik Pak. Puji Sehat? Tuhan. Nggih. Ya. Recording in progress. Oh ini bisa bahasa Jawa ya? Ini asli Jawa kok? Gimana ini? Nggih Bu, kula saking Sami Galuh Kulon Progo Bu. Oh lah, sami keluwe pundi? Kula Balong Bu. Oh balong. Nggih. Oke. Aman sudah lah. Ibu aman ya? Ibu Linda sudah jamin aman ya. Oke, Pak Ngadikir. Nggih. Dari SMA mana Bapak? SMA Saperius Lubuk Linggo Pak, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, Oh. Transmigrasi nih Pak. Oh Iya. iya, benar pasti. Oke. Sekolah swasta itu Pak ya? Sekolah Katolik ya? Sekolah Katolik Pak. Ya, sekolah yayasan Katolik. Oke, Bapak. Kita langsung saja boleh, Pak? Monggo monggo Pak. Nggih Pak. Ya, oke. Ini hal yang umum saja, nanti yang lebih khusus nanti dari Ibu Linda pastinya. Oke. Pak, yang pertama-tama umum, menurut Bapak prinsip dasar dari kurikulum Merdeka Belajar itu apa? Oh sorry kok saya langsung masuk ke situ ya. Di sekolah Bapak ini sudah tahun keberapa melaksanakan kurikulum Merdeka? Di sekolah saya ini baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka, itu baru untuk kelas 10 Pak. Oke, kelas 10. Bapak mengajar di kelas? Kelas 12 Pak. Kelas 10, 11, 12 Pak. Oke, 3 kelas itu ya. Oke, berarti sudah sempat mengalami Pak ya, membuat persiapan, kemudian sampai ke proses. Nah beda gini Pak, kalau di sekolah kami itu prinsipnya kami diminta oleh yayasan untuk jalan dulu, sehingga termasuk kemarin untuk misalnya implementasi kurikulum Merdeka itu juga kami belum mendapatkan yang banyak, maka saya mendapatkan tentang kurikulum Merdeka itu justru ketika PPG ini Pak. Oh iya, bersyukur sekali Pak ya. Iya Pak. Ikut PPG dan dapat banyak pengalaman di situ. Oke Pak, kalau begitu Bapak tentunya sudah bisa membedakan nih kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka Belajar sekarang. Menurut Bapak apa prinsip dasar kurikulum Merdeka Belajar ini? Baik, kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu kurikulum yang dengan pembelajaran yang berbasis proyek ya, yang itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu secara alami dalam diri peserta didik. Bahasanya kalau kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah soft skill ya, itu yang serta karakter peserta didik sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Kalau nggak salah itu ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dan itu menurut saya yang berbeda dengan kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 itu berkaitan dengan P5, berkaitan dengan P5 dengan profil pelajar Pancasila itu yang tidak dinampakkan di dalamnya. Itu kalau menurut saya Pak. Dan di kurikulum Merdeka itu lebih memperhatikan berkaitan dengan keaktifan peserta didik. Itu Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, cukup. Oke. Berikutnya Pak. Selama 1 semester berarti ini sudah dilaksanakan di sekolah Bapak? Sudah Pak. Oke, ini semester ke berikut? Ini semester hanya baru semester ini Pak. Bukan dari genap ya? Bukan Pak. Baru ini Pak. Siapa tahu dari genap gitu kan. Oke, berarti mulai tahun ini baru mulai gitu ya? Iya Pak. Di semester gasal ini ya, semester ganjil. Oke, di kelas 10 yang Bapak ajar itu tadi Bapak ada sebutkan ya, satu di antara model yang Bapak gunakan dalam pembelajaran project based learning itu. Oke. Mungkin boleh jelaskan proyek apa yang Bapak lakukan, yang pilih, gunakan?
Untuk modul atau untuk Contohnya, Pak. Nah, baik untuk project based learning itu project based learning itu suatu model pembelajaran yang berbasis maaf Pak, itu yang project based learning atau yang dimaksud Project PJBL, Pak. PJBL, baik. Tadi Bapak ada sebut soalnya. Baik, berkaitan dengan project based learning itu sistem pembelajaran yang berbasis proyek memang. Hanya memang ketika di modul ajar ini kan saya ngambil yang PBL yang problem based learning itu. Nah ini, itu sejauh saya berbasis dengan proyek. Nah kemudian kalau yang sejauh yang kami ketahui misalnya di sekolah kami untuk penerapan yang P5 untuk proyek yang berkaitan dengan P5 itu perhitungannya kami baru tahu melalui ini bahwa ternyata itu dilihat dulu berapa JP-nya 1 tahun baru kemudian dan ditentukan berapa kegiatannya. Gini Pak, gini. Gimana? Dulu, Pak, yang saya maksud tadi kan di awal Bapak katakan prinsip dasar dari kurikulum Merdeka Belajar. Tadi Bapak katakan ada berbasis project gitu ya, top skill gitu kan, ya kan. Kemudian yang mau saya tanya itu contoh bentuk project dalam pembelajaran yang Bapak lakukan apa gitu? Contoh pembelajaran project yang saya lakukan yang berkaitan dengan soft skill itu misalnya berkaitan dengan karakter peserta didik itu misalnya proyek ketika pembelajaran itu mengusahakan untuk lebih mengutamakan keaktifan peserta didik. Contoh proyeknya misalnya seperti ini. Ketika dalam pembelajaran misalnya itu sekolah kami misalnya saya menerapkan berkaitan proyek ini misalnya ketika dalam penerapan kegiatan pembelajaran itu saya minta para siswa itu untuk misalnya ketika mempresentasikan hasilnya itu dengan melalui media PowerPoint yang sebelumnya mereka didahului dengan misalnya menganalisis sesuatu berkaitan dengan materi pelajaran itu. Nah, ya, itu kalau baik. sejauh pengetahuan saya, Pak. Ya, misalnya ini Pak, misalnya Bapak ini kan sudah masuk di kelas ini. Iya, Pak. Ya. Target hari ini atau proses pembelajaran hari ini adalah misalnya materi tentang apa tadi yang Bapak sebut? Tentang satu di antara P5 itu. Materi P5? Iya, satu aja. Satu, misalnya contoh. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia misalnya. Baik. Oke. Beriman dan bertakwa dan seterusnya itu ya. Iya, Oke. Misalnya Bapak di dalam kelas nih dan akan memulai pembelajaran itu. Di awal pembelajaran itu yang Bapak lakukan apa? Yang pertama pasti meminta peserta didik untuk itu Pak, memulai pelajaran dengan berdoa Pak. Nah, terus, berkaitan dengan materi tadi? Nah, supaya tercapai gitu pembelajarannya, supaya kelas siswa lebih termotivasi misalnya. Untuk kegiatan awal? Baik, kalau kegiatan awal misalnya setelah siswa lebih termotivasi itu misalnya kalau di tempat saya itu saya biasanya memulai dengan salam Saverius itu sebagai kekasan sekolah itu Pak. Ya Pak, mungkin ada Bapak pernah mendengar ini atau bukan pernah mendengar karena juga sudah di PPK ini ada istilah asesmen awal itu Pak. Maksudnya apa? Asesmen awal itu pemahaman suatu cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum materi itu diberikan. Ya, itu mungkin tujuannya untuk apa Pak? Menurut Bapak? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang belum pernah mereka pelajari gitu Pak. Setelah peserta didik mengetahui, kemudian untuk apa lagi? Hasil dari asesmen awal itu. Hasil dari asesmen awal selain itu kalau menurut saya juga itu nanti akan digunakan untuk proses pembelajaran itu Pak. Untuk menentukan model pembelajaran?
Untuk mungkin bisa jadi, Pak. jadi oke. Bisa jadi, bisa tidak jadi. Tapi Oke. mungkin ya. Ya, oke. Next, ada istilah ini nih, kebermaknaan pembelajaran. Gitu. Itu di RPP kan ada itu, Iya. kebermaknaan pembelajaran. Mungkin silakan Pak. Baik, Yang Bapak kebermaknaan pahami tentang itu. pembelajaran sejauh yang saya pahami ini berkaitan dengan keluasan dan kedalaman dari materi, Pak. Itu saya tahu. Kalau misalnya keluasan kan berkaitan dengan inti materi, lalu kedalamannya apa yang mau dipelajari lebih dalam lagi dari inti materi yang sudah kita paparkan. Itu Pak kalau menurut Oke, saya. sip, mantap. Cuman di RPP yang Bapak kirim itu materinya tentang Dialog dan kerjasama antar umat. ya. Oke, baik. Itu kalau keluasannya, indikator keluasannya apa Pak? Keluasannya di tempat saya itu ini persoalan intoleransi di negara Indonesia yang pluralistik. Kemudian ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama di Nostra Aetate. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk dialog yang perlu dikembangkan dalam kehidupan warga negara Indonesia. Ya. Itu di keluasan. Kemudian kebermaknaannya letaknya di mana Pak? Kedalamannya, sorry. Kedalamannya itu kalau dari yang persoalan intoleransi itu adalah menguraikan persoalan intoleransi hidup beragama di Indonesia dan itu yang misalnya diambil dari beberapa berita. Dan kemudian kalau yang dari keluasan tentang ajaran gereja tentang dialog itu menguraikan ajaran gereja tentang makna dialog antar umat beragama berdasarkan dokumen Nostra Aetate artikel 2. Dan kemudian ketika yang bentuk dialognya itu diuraikan bagaimana tiga bentuk dialog antar umat beragama yang perlu dikembangkan di negara Indonesia yang Oke, baik. Ah. Oke, baik. Mantap. Lanjut sedikit lagi ya Pak. Iya, Pak. Bapak ada masukan di RPP itu untuk media? ada, Pak. Menggunakan media apa Pak? Saya menggunakan media PowerPoint, Pak. PowerPoint, selain PowerPoint apa Pak? Selain PowerPoint saya juga ada Google Form untuk yang apa namanya di tes akhir pembelajaran itu. Dan ya sepertinya hanya itu, Pak. Hanya itu ya. Iya, Oke, Pak. belum pernah buka membuat kuis, ada aplikasi kuis di Google itu belum pernah lihat? Belum ya. Oke. Baik, terakhir Pak, untuk kemampuan berpikir kritis siswa ini itu kan penting ya. Oke, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Silakan Pak. Baik, kalau cara dalam meningkatkan berpikir kritis siswa ketika dalam proses pembelajaran itu ya kalau menurut saya itu adalah ketika siswa bisa untuk belajar untuk menganalisis, misalnya kalau dalam materi saya itu adalah tentang dialog antar umat beragama. Jadi di situ ketika disajikan dokumen Nostra Aetate artikel 2 dan peserta didik itu membaca itu dan kemudian menguraikan dokumen Nostra Aetate artikel 2 itu dengan panduan pertanyaan yang saya berikan, itu kalau menurut saya salah satunya mereka bisa untuk berpikir kritis, artinya tidak hanya dari saya saja sebagai seorang guru. Makasih. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Makasih, Pak. Lanjut silakan Ibu Linda. Oke, lanjut dari Pak Yus tadi. Okay. Ketika anak diajak untuk berpikir kritis itu suasananya kadang kan tegang, ya kan? Okay, Bu. Yang membuat anak itu terkadang lelah aku. Supaya anak itu menjadi suasana di kelas itu
menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang mengasyikkan, sehingga anak itu senang belajar agama dan sebagainya. Itu caranya gimana? Kalau berdasarkan kebiasaan yang saya lakukan selama ini, itu kalau di sekolah saya itu salah satunya misalnya ketika dalam pertengahan pembelajaran itu sering dilakukan, misalnya ada istilah semangat Saverius, atau kemudian dengan istilah pijit kanan kiri. Itu yang biasa kami lakukan di sekolah untuk mengatasi supaya siswa itu bisa rileks ketika pembelajaran itu, Bu. Oh, terima kasih, mantap. Sekarang Bapak, ada bagian-bagian di dalam langkah-langkah pembelajaran, kan? Ada pembukaan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Apa saja yang ada di kegiatan penutup? Baik, dalam kegiatan penutup itu pertama, peserta didik atau siswa itu yang misalnya dari ada kegiatan pembelajaran itu menyimpulkan seluruh proses pembelajaran. Kemudian ada tes akhir pembelajaran atau post test dari kegiatan hari itu, dan kemudian ada refleksi peserta didik, dan kemudian peserta menerima informasi tentang rencana kegiatan untuk pembelajaran berikutnya, serta diakhiri dengan doa penutup. Oke, nah kegiatan itu kesimpulan, kan? Itu kata Bapak tadi kesimpulan. Itu berasal dari siswa. Terus? Nah, setelah kegiatan, setelah penyimpulan yang berasal dari siswa, dan kemudian nanti saya akan memberikan ya semacam satu statement berkaitan dengan penyimpulan yang sudah diberikan oleh siswa. Setelah itu akan ada tes akhir pembelajaran, Bu. Nah, itu. Nah, statement yang Bapak bikin itu Bapak bikin sendiri atau bagaimana? Kalau dari situ itu biasanya kan dari siswa yang menyimpulkan, berdasarkan proses pembelajaran, dan kemudian statementnya ya tentu saya akan berlatar belakang dari apa yang sudah disampaikan siswa, sembari tetap mempertahankan berkaitan dengan konteks pembelajaran hari itu. Misalnya ketika berkaitan dengan Nostra Aetate, ya saya beri penegasan berkaitan dengan pembelajaran hari itu dengan Nostra Aetate misalnya. Nah, kalau kesimpulan yang diberikan oleh siswa, kesimpulan dari yang diberikan oleh siswa itu sesuai atau sama, atau memang benar-benar tanpa disadari anak itu kok dilalah sama dengan panjenengan ya, ketika misalnya sama, pasti ya ketika nanti di akhir saya akan mengakhiri bahwa ya saya akan membahasakan dengan kalimat yang berbeda, tetapi ini tetap sama dengan itu. Yang jelas bahwa kalau menurut saya, selain peserta didik, mungkin akan ada tingkat kemareman dalam diri siswa itu biasanya, Bu. Maka perlu itu kalau menurut saya, Bu. Marem atau tidak itu kan sama, Bapak. Itu berarti namanya Bapak memberikan peneguhan. Jadi jangan statement lagi, wong sama kok. Bu. Mboten nggih, Bu. Nggih. Peneguhan nggih. Nek sami niku ampun diudal-udal meleh. Nggih, Bu. Ngesake bocahe. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Niki nggih. Jadi kesimpulan itu memang didapat dari siswa, tetapi Bapak itu bukan menyimpulkan lagi, melainkan memberikan peneguhan. Begitu.
Biar anak semakin bener toh aku ki. Debul aku ki dari proses itu yang ku dapat itu podo karo guruku. Gitu, itu penekuan. Nggih, Bu. Nah, jenengan mau dengan Biko di akhir itu juga ada asesmen. Nggih. Ya, nggih. Asesmen apa mendingan? Asesmen dari pembelajaran yang hari itu, Bu. Ya, Nak. Nggih. Asmane napa asesmen? Asesmen sumatif kalau nggak salah nggih, Bu. Nggih, nggih, Bu. Mantap ngoten lho. Nggih. Sumatif, formatif. Sumatif, Bu. Nah, ngoten niku. Terus tunggal melih. Nggih. Panjenengan saged menentukan model pembelajaran ingkang panjenengan tulis wonten modul ajar panjenengan niku PBL. Nggih. Dengan media PowerPoint. Nggih. Nah, kok saged nentokke PBL PowerPoint. Pripun? Baik. Nah, ini Bu. Memang pertama berkaitan dengan model-model pembelajaran, model-model pembelajaran itu saya memang agak mendapat pencerahan kemarin ketika mengikuti di modul pertama di PPG ini. Nah, lalu alasan saya kenapa memilih dengan sistem PBL itu pertama, realitas di sekolah kami itu, Bu, itu meskipun sekolah Katolik dan pelajarannya pendidikan agama Katolik, jumlah siswa Katolik dalam satu kelas yang jumlahnya sekitar 29 sampai 30 siswa, itu yang Katolik paling banyak 3 sampai 4 orang, Bu. Dan ketentuan dari yayasan harus menetapkan pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, maka ketika saya mencoba menerapkan berkaitan dengan PBL yang orientasi terhadap masalah itu, dalam bayangan saya adalah ketika nanti siswa saya yang multi religi ini nanti akan bisa masuk ke materi situ, bisa masuk ke materi berkaitan dengan nostre etate dengan adanya masalah yang umum dulu, Bu. Karena biasanya kalau saya ngajar di sekolah di sini itu untuk masuk ke agama ke Katoliknya itu saya agak muter-muter dulu, Bu. Karena kan realitasnya itu bukan siswa di sini tidak semuanya Katolik. Nah, lalu kenapa saya menggunakan PBL dan dengan PowerPoint? Karena PowerPoint-nya yang saya maksudkan di sini adalah bukan ketika saya menampilkan materi di slide, tetapi ketika siswa nanti setelah mereka dalam proses diskusi dalam kegiatan pembelajaran itu, setelah proses penyelidikan individu dan kelompok, kan mereka nanti akan tergabung, ketika sudah tergabung dalam kelompok, mereka kan nanti akan mempresentasikan hasilnya, dan presentasikan hasilnya itulah mereka akan menggunakan media PowerPoint. Karena di sekolah kami itu semua siswa sudah memiliki HP dan mereka sudah mengetahui cara membuat slide dari PowerPoint menggunakan media Canva, Bu. Itu yang kenapa saya ambil, Bu. Itu yang namanya produknya. Nggih. Kenapa harus digabung di situ? Nah, betul sakit nggih, Bu? Sakit. Neng kok digabung itu kan produknya bocah. Nggih. Produknya bocah kok konten PBL berbantuan PowerPoint. Nggih. Niku mangke pripun? Kan hasil bocah. Oh. Betul, Bu. Gitu. Kan nggih? Nggih, Bu. Ya, Nah, sakniki saya salah persepsi. Sekedap mawon. Nggih. Pun damel proposal kok? Sampun, Bu. Dugi bab kalih. Napa? Judulipun? Judul kula peningkatan hasil belajar melalui modal PBL dengan media PowerPoint, materi dialog
dan kerjasama antar umat beragama fase F kelas 12, Bu. Peningkatan hasil belajar, gitu. Nek peningkatan hasil belajar itu sing diarah nopo? Yang diarah itu ke kognitifnya, Bu, kalau menurut saya. Oh, ke kognitifnya. Terus yang kompetensi lainnya bagaimana? Ya, kompetensi lainnya juga diikutkan, tetapi yang mau diukur nanti pertama-tama adalah dari yang hasil yang dicapai dari kognitifnya itu, Bu, pertama. Nah, kenapa kok harus mengambil yang dari kognitif? Biasanya anaknya juga pandai-pandai kok. Enggak juga, Bu. Nah, sekarang andaikan ketika nanti Bapak itu mengambil yang hasil belajar itu adalah yang kognitif, terus hasilnya itu baik, di siklus 1 sudah hasilnya baik, di atas KKTP, atau katakanlah sudah layak, banyak yang layak, 70% layak, apa yang Bapak buat? Ya, tetap akan melanjutkan penelitian itu, Bu, karena kan misalnya penelitian yang saya lakukan untuk yang kelas 12 IPA di tempat saya ini kan dasar sebelumnya itu ketika nilai mid semester kemarin, ketika nilai mid semester kemarin itu dari 29 siswa di kelas 12 IPA itu nggak mencapai 10 yang di atas KKM itu, Bu, ketika mid semester. Maaf. Saya ulang lagi. Ketika siklus 1 itu yang tadi kan bukan materi yang sama dengan ini yang akan di PPK-kan. Ketika siklus 1 di model ajar 1 yang soal Bapak berikan dilalah. Soal yang Bapak berikan itu adalah soal bagi anak itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Anak itu sudah mencapai 70% siswa itu sudah baik. Terus apa yang Bapak lakukan? Baik, ketika misalnya seperti itu, saya tetap akan melanjutkan yang ke siklus kedua, Bu. Ya, bisa. Tetap akan ke siklus kedua. Sudah 70% loh. Meskipun sudah mencapai 70%, Bu, kalau menurut saya masih tetap, Bu, karena yang bagi saya ya, Bu, ya maaf, bagi saya misalnya kan ketika sudah mencapai di situ, saya ingin melihat misalnya ketika yang nanti akan diberikan berikutnya itu nanti akan seperti apa gitu loh, Bu, kalau menurut saya. Jadi tetap perlu menurut saya, Bu. Tadi kan hasil loh, Pak. Hasil belajar yang kognitif kan? Nah, kalau sudah 70%, hasil belajarnya sudah 70%, itu sudah baik. Yang kognitif loh. Kok harus dilanjutkan? Kan sudah selesai. Mau 70%. Sebentar, saya lihat ya di sini. Ini Bapak mengatakan mahir 40, cakap 40, layak 20. Yang layak ini sudah yang cakap ini sudah 70%. Terus mau apa? Ya target Bapak kan sudah terpenuhi kan? Nah, terus? Ya. Monggo, udah. Saya tidak akan melanjutkan, sudah cukup untuk dipikirkan selanjutnya supaya PPK Bapak menjadi baik. Bu.
Jadi pripun kalau seperti itu? Karena saya belum pernah berkaitan dengan yang PTK itu, baru dapat di sini, Bu. Ya kan? Pripun? Yang tadi sudah saya katakan, Pak. Nggih. Kompetensi kan ada 3, Pak. Nggih. Kognitif, afektif, Nggih. psikomotor. Heeh. Nah, yang diolah kan hanya 1, Bapak itu. Nggih. Berarti harus diolah yang lain kan? Oh, Psikomotornya harus diolah. Nggih. Kan itu psikomotor kan juga ada nilainya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, kenapa harus tidak itu? Oh, ya. Nah, ini yang harus terbuka. Maka tidak hanya meningkatkan atau peningkatan hasil belajar, tetapi kan bisa yang lain. Bisa motivasi, bisa kreativitas, bisa bernalar kritis. Nggih, Bu. Iya, karena gini, Bu. Jadi saya tadi agak bingung karena dulu ketika di modul pembelajaran itu kan saya lupa modul keberapa, itu kan diminta untuk menentukan berkaitan dengan masalah itu. Lalu di situ dulu saya lupa diminta untuk menentukan salah satu dari 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu yang nanti akan dijadikan untuk penelitian tindakan kelas itu, Bu. Makanya tadi di sini saya agak bingung betul, Bu. Ketika peningkatan itu kan tidak hanya satu aspek saja. Nggih. Kan nanti terkait dengan P5 juga kan. Nggih. Nah, bagaimana P5-nya tidak diolah berarti? Ya, ikut diolah, Bu, di situ, Bu. Nah, iya harus diolah. Begitu. Nggih. Ya, enggak apa-apa. Hanya tidak usah menjadi wah, aku ketemu Bu Linda kok dingenek itu hanya pemikiran ke depan ketika Bapak nanti sudah terjun di lapangan. Setelah PPG semakin menjadi guru yang lebih profesional. Amin. Sehingga tidak hanya memikirkan satu kompetensi saja, tapi semua kompetensi diolah, karena di sana itu tidak hanya anak-anak Katolik, tetapi juga anak-anak yang, ya katakanlah, ini sekolah adalah sekolah plural, sekolah yang majemuk, maka mereka akan merasa, oh, aku di sana dikembangkan tidak hanya pengetahuan saja, tetapi keterampilan dan afektifnya, sikap, begitu. Makan matur nuwun. Sekedar, Bu, badhe tanglet kula, Bu. Jadi nanti ketika di PTK itu kan karena kan ketika berkaitan dengan peningkatan tadi, lalu nanti berarti ketika hasilnya, ketika misalnya tadi kan anggap seperti yang Ibu katakan tadi, target 1 sudah tercapai. Ketika nanti berarti untuk hasilnya itu juga mencantumkan yang berkaitan dengan afektif dan itu, kalau afektif kan dari P5, Bu, dari afektif dan psikomotorik ya, Bu, yang ketika nanti hasilnya itu dicantumkan di situ, Bu. Nggih, matur kemawon niki ditunggu sampunan matur. Nggih, matur suwun, Bu. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Matur nuwun. Nggih, Bu. Matur suwun, Bu. Nggih. Kalau live nggih, Bu? Nggih, matur suwun.